Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar dan kita jumpa lagi untuk peramalan ya. Ini adalah part ketiga, bagian ketiga ya. Bagian ketiga ini akan kita bahas bagaimana menentukan hasil forecasting atau hasil peramalan dengan menggunakan Minitab. Oke, nah sebelumnya di part 1 itu kita sudah menguji tentang kesetasioner dan data. Kemudian pada part 2 itu kita sudah memilih beberapa kemungkinan dari model AR yang bisa kita gunakan, dan kemudian dari beberapa model yang bisa digunakan atau yang dikatakan signifikan itu kita pilih satu model yang dikatakan sangat tepat sekali untuk melakukan forecasting atau peramalan gitu ya. Nah, setelah kita di part 2 kita menemukan bukan menemukan ya, tetapi dari part 2 itu maka bisa kita tentukan bahwa model peramalan yang tepat adalah AR-nya AR3. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan peramalan ya dengan menggunakan AR3. Nah, di sini kan di soal itu ada 60 periode ya, ada periode 1 sampai periode 60. Nah, maka nanti akan kita cari dari periode 61, 62 dan seterusnya ya, apakah 5 periode, 12 periode dan seterusnya. Caranya adalah kita klik start ya. Jadi masih di menu start, kemudian kita pilih menu time series dan kita pilih menu ARIMA. Baik. Nah, karena kita tadi sudah menentukan bahwa ini seriesnya kita pilih Y ya, karena yang akan kita cari adalah Y-nya pada variabel Y-nya jumlah. Kemudian karena kita tadi sudah menemukan di part 2 itu AR3 adalah yang paling tepat, maka kita pilih AR3. Nah, kemudian kita pilih pada forecastnya ya. Forecastnya itu, ini saya hapus dulu. Forecastnya lead ini artinya bahwa kita itu akan meramalkan berapa periode sih. Misalkan kita akan meramalkan 12 periode. Jadi dari periode 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 gitu ya. Sampai periode ke 72 misalkan. Jadi ini bebas, terserah mau diisi, mau meramalkan selama berapa periode. Forecast ini adalah nanti hasil forecastnya itu kita mau taruh di mana. Hati-hati ya, jangan sekali-kali atau jangan sampai kita salah milih. Kita jangan milih ini dari jangan dipilih C1. Kalau kita pilih C1 pada forecastnya nanti, maka data T ini nanti akan terhapus dan akan terganti pada hasil forecastnya gitu. Jadi kita pilih kolom yang kosong. Kolom yang kosong, kolom yang mana? Kalau melihat dari data di sini, maka yang kosong adalah C9. Ya udah, kita isi dengan C9. Oke. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian untuk grabs-nya ini kita nonaktifkan saja karena sudah kita cari tadi pada proses pemilihan model yang paling tepat. Kemudian storage-nya juga kita checklist-nya kita hilangkan, nggak usah kita checklist ya, cukup kita mengisi pada menu forecast-nya saja. Tetapi kalau semisal sudah bahasa Jawanya itu kedarung gitu ya, sudah diisi tadi ya ACF sama PACF residual, ya nggak masalah sih, nggak ngaruh juga. Yang terpenting adalah pada forecast-nya. Kenapa ini tidak di checklist? Karena nanti akan double gitu ya. Tadi di sini sudah, nanti di sini ada lagi gitu. Jadi untuk efektifnya biar tabelnya tidak terlalu penuh, maka kita isi yang menu forecastnya saja. Kita klik OK. Nah, maka akan tampil. Nah, ini adalah hasil forecastnya. Jadi ini ada 12. Ini bukan artinya bukan T1 ya. Ini adalah T61, 62. Jadi melanjutkan dari periode terakhir, ini adalah periode 60. Maka di sini adalah periode ke
61 dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil forecastnya ya dengan menggunakan AR3. Jadi ini adalah peramalan jumlah penjualan smartphone ya selama 12 periode gitu, dari periode 61 sampai 72. Nanti mungkin bisa dibulatkan gitu ya, karena ini adalah jumlah barang yang smartphone yang bukan berupa pecahan atau desimal. Baik, sekian untuk peramalan kali ini ya. Selesailah sudah step-stepnya. Jadi berlaku sama juga untuk model-model yang lain. Nanti bedanya pada peramalannya. Jadi masing-masing. Jadi kalau AR bagaimana, kalau ARIMA, ARMA, MA bagaimana. Untuk stepnya sama ya. Jadi stasioner, kemudian dipilih model mana yang memungkinkan, yang signifikan, yang bisa digunakan, dan kemudian kita pilih model mana yang paling tepat, dan terakhir adalah kita melakukan forecasting atau peramalan untuk menentukan atau untuk mencari tahu hasil peramalan dari periode yang akan kita ramalkan ya. Jadi ini adalah hasil forecastnya jadi periode 61 sampai pada periode 72 atau selama 12 periode ke depan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.